Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ariel Monica, Fadila, Afrilia Nadita, Adila Prima Putri, dan Anissa Nurfitri. Kami akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan hukum 2 termodinamika. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus Carnot. Siklus sendiri adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali pada keadaan semula. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sandi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja atau working substance pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi pada temperatur tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Pada proses isotermal kedua yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh 2 proses adiabatik. Adiabatik pertama zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik kedua zat mengalami kompresi. Siklus Carnot yang lebih jelasnya digambarkan pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu proses Carnot secara rinci. Yang pertama yaitu dari proses A ke B, yaitu ekspansi isotermal reversibel, di mana material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Selanjutnya pada proses B ke C, yaitu ekspansi adiabatik reversibel, di mana material berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Selanjutnya yaitu dari proses C ke D, yaitu ekspansi isotermal reversibel, di mana materialnya melepas kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Selanjutnya proses dari D ke A, yaitu kompresi adiabatik reversibel, di mana material dikembalikan ke keadaan awal, temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Pada proses ini terjadi perubahan energi kalor menjadi usaha. Mesin yang melakukan proses dengan mengubah energi panas atau kalor menjadi usaha disebut mesin panas atau mesin kalor. Pada siklus Carnot, usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika adalah Q sama dengan delta U tambah W, Q1 dikurang Q2 sama dengan 0 ditambah W sama dengan Q1 kurang Q2, di mana Q adalah kalor, delta U adalah energi dalam, dan W adalah usaha. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan sehingga efinitas mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana mu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, di mana mu sama dengan efisiensi mesin Carnot, T1 sama dengan suhu reservoir bersuhu tinggi, T2 merupakan suhu reservoir bersuhu rendah. Selanjutnya yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika berkaitan dengan apakah proses-proses yang dianggap saat azas dengan hukum pertama terjadi atau tidak terjadi di alam. Hukum kedua termodinamika seperti yang diungkapkan oleh Clausius mengatakan, untuk suatu mesin siklis maka tidak mungkin untuk menghasilkan efek lain.
selain dari menyampaikan kalor secara kontinu dari sebuah benda ke benda lain pada temperatur yang lebih tinggi. Hukum termodinamika menjelaskan 3 rumusan mengenai perpindahan kalor. Yang pertama yaitu kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Selanjutnya, yang kedua, tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Yang ketiga, jika suatu sistem mengalami perubahan secara spontan, maka perubahan akan berarah sedemikian rupa sehingga entalpi sistem akan bertambah atau akan tetap di nilainya. Hukum 2 termodinamika menjelaskan mesin kalor. Mesin kalor atau yang biasa disebut dengan mesin Carnot adalah suatu alat yang menggunakan panas atau kalor untuk dapat melakukan kerja. Alat ini tidak ideal, pasti ada kalor yang terbuang walaupun hanya sedikit. Ada beberapa ciri khas yang menggambarkan mesin kalor, yaitu yang pertama, kalor yang dikirimkan berasal dari tempat yang panas atau reservoir panas dengan temperatur tinggi lalu dikirimkan ke mesin. Yang kedua, kalor yang dikirimkan ke dalam mesin sebagian besar melakukan kerja oleh zat yang bekerja dari mesin, yaitu material yang ada di dalam mesin melakukan kerja. Yang ketiga, kalor sisa dari input dibuang ke temperatur yang lebih rendah yang disebut dengan reservoir dingin. Selanjutnya yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkannya pada suhu tinggi, dinamakan mesin pendingin. Misalnya mesin pendingin yaitu mesin pendingin ruangan atau AC dan lemari es atau kulkas yang dijelaskan pada gambar di samping. Kalor diserap dari suhu rendah T2 dan kemudian diberikan pada suhu tinggi T1. Berdasarkan hukum 2 termodinamika, kalor yang dilepaskan ke suhu tinggi sama dengan kerja yang ditambah oleh kalor yang diserap secara matematis. Dapat ditulis dengan Q1 sama dengan Q2 ditambah W. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang aplikasi siklus Carnot. Yang pertama yaitu pompa kalor. Mesin kalor merupakan alat yang mengubah kalor menjadi kerja, seperti mesin uap, mesin jet, dan mesin elektrokimia. Pompa kalor adalah suatu sistem yang dapat menyerap kalor dari suatu tempat, kemudian membuangnya ke tempat lain. Pompa kalor dapat digunakan sebagai pendingin jika memanfaatkan sisi penyerapan kalor. Inilah yang disebut dengan sistem refrigerasi. Selanjutnya, pompa kalor juga dapat digunakan sebagai pemanas jika memanfaatkan sisi pembuangan kalornya. Contoh sederhananya pompa kalor yaitu air conditioner atau AC. AC menyerap kalor yang ada di ruangan kemudian membuangnya ke luar ruangan. Selanjutnya yaitu AC atau air conditioner. Prinsip kerja air conditioner mirip seperti lemari es. AC beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Meskipun mirip, namun perincian perancangan sebenarnya berbeda karena penyejuk udara mengambil kalor QL dari dalam ruangan atau gedung pada temperatur rendah dan membuangnya kalor atau QH keluar lingkungan pada temperatur yang tinggi. Kalor secara alami mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Penyejuk udara melakukan kerja untuk melakukan yang sebaliknya, membuat kalor mengalir dari dingin ke panas. Kita bisa mengatakan bahwa penyejuk udara atau memompa kalor dari daerah dingin ke daerah yang lebih panas, melawan kecenderungan alami kalor untuk mengalir dari panas ke dingin. Sebagaimana air dapat dipompa menaiki bukit melawan kecenderungan alami untuk mengalir ke bawah bukit. Selanjutnya yaitu
aplikasi hukum 2 termodinamika, yaitu kulkas atau lemari es. Kulkas harus mempunyai pembuangan panas di belakangnya yang suhunya lebih tinggi dari udara sekitar. Karena jika tidak panas, dari sisi kulkas tidak bisa terbuang keluar. Formulasi Kelvin-Planck atau hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari satu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah proses reversibel atau dapat dibalikkan arahnya. Sebagai contoh, yaitu seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.